Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Liskawati Ranida. Saya di sini akan menjelaskan tentang Islam disiplin ilmu kesehatan, materi dari 10 sampai 16. Adapun judul-judul yaitu dari materi 10 kesehatan lingkungan, materi 11 kesehatan jiwa, materi 12 determinan kesehatan, materi 13 kesehatan reproduksi, materi ke-14 menanggulangi wabah LGBT, ke-15 ada materi tentang pelayanan kesehatan Islami, materi 16 ada Islamisasi masyarakat. Mari kita mulai dari materi 10 yang berjudul kesehatan lingkungan. Lalu di sini ada ilmu kesehatan lingkungan adalah ilmu yang mempelajari hubungan timbal balik antara faktor kesehatan dan faktor lingkungan. Islam bicara tentang masalah lingkungan karena lingkungan adalah bukan sekadar isu lokal akan tetapi isu global. Menurut UU nomor 32 tahun 2009, lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan peri kehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lainnya. Seorang muslim menempati kedudukan strategis dalam lingkungan hidup yang diciptakan sebagai khalifah di muka bumi. Yang pertama, melestarikan lingkungan adalah kewajiban setiap individu sebagai khalifah di muka bumi. Yang kedua, manusia dilarang melakukan kerusakan di muka bumi dalam memanfaatkan bumi ini, tidak boleh semena-mena dalam mengeksploitasinya. Yang ketiga, pemahaman masalah lingkungan hidup perlu diletakkan di atas suatu pondasi moral, karena pelestarian dan pengamanan lingkungan hidup dari kerusakannya adalah bagian dari iman. Lalu di sini ada materi 11 yaitu kesehatan jiwa. Jiwa adalah bagaimana roh manusia sudah menyatu di dalam jasadnya. Maka masalah nafs bisa disebut juga dengan masalah jiwa, sehingga di dalam Al-Quran surat As-Samsiyah ayat 7-10. Lalu di sini ada menurut Imam Al-Ghazali yang dituliskan dalam bukunya yang berjudul Minhajul Abidin, ada 3 perkara yang mengotori jiwa. Yang pertama adalah manusia terlalu cinta pada dunia. Manusia jika terlalu cinta pada dunia, mereka akan lalai sehingga menyebabkan orang itu benci atau lupa untuk mati. Lalu yang kedua adalah terlalu bergantung pada makhluk, yang disebabkan terlalu berkepentingan, terlalu pamrih, terlalu berharap terhadap manusia. Jika jiwa kita ini terlalu bersandar terhadap makhluk, maka akan lemah. Diibaratkan dalam Al-Quran itu selemah laba-laba yang bergantung pada sarangnya. Lalu yang ketiga ada gangguan dari bisikan setan.
Setan iblis itu ketika diusir, dia bersumpah, "Saya akan sesatkan semua seluruhnya." Lalu dilanjut dengan materi 12 yang berjudul Determinan Kesehatan. Sehat dalam Islam yaitu sehat secara fisik, lahir, dan batin, tidak bisa dipisahkan, dan saling mempengaruhi serta melengkapi. Lalu di sini ada faktor-faktor yang mempengaruhi kesehatan dalam perspektif Islam, yaitu berdoa, sholat tahajud, perilaku pola hidup, faktor sosial, lingkungan, genetik, pelayanan kesehatan, pengetahuan, latar belakang budaya, faktor emosional, dan faktor ekonomi. Lalu kita memasuki materi ke-13 yaitu tentang kesehatan reproduksi. Kesehatan reproduksi adalah kesehatan secara fisik, mental, dan kesejahteraan sosial secara utuh pada semua hal yang berhubungan dengan sistem dan fungsi, serta proses reproduksi bukan hanya kondisi yang bebas dari penyakit atau kecacatan. Di sini ada kesehatan reproduksi untuk kaum ibu dalam perspektif Islam. Yang pertama itu adalah haid. Wanita yang sedang haid diklarifikasikan menjadi 3 bagian, yaitu yang pertama, mutadiyah, wanita yang baru pertama kali mengalami haid, yaitu belum memiliki pengalaman sebelumnya. Muttabah, yaitu wanita yang sudah terbiasa kapan datangnya haid atau mengetahui beberapa lama masa haidnya. Yang ketiga, mutahayyirah, wanita yang lupa kebiasaan haidnya, baik kapan datang haid atau kadar waktunya ataupun lupa kapan permulaan siklus haid yang terjadi. Lalu yang kedua ada masa kehamilan. Kehamilan adalah suatu ibadah. Konsep kehamilan dalam Islam harus ada legalitas melakukan hubungan harmonis, yaitu pernikahan. Dalam kandungan surat Al-Mu'minun ayat 12-14 yang menjelaskan tentang proses penciptaan manusia. Lalu yang ketiga ada persalinan. Persalinan tidak hanya sekedar proses saja, tetapi ada proses adab, penghormatan, dan kehormatan diri. Terdapat dalam surat Al-Luqman ayat 14. Lalu yang keempat ada menyusui. Al-Quran menganjurkan bayi yang baru lahir disusui oleh ibunya selama 2 tahun. Hal ini diungkapkan dalam surat Al-Luqman ayat 14, Al-Baqarah 233, dan Al-Ahqaf ayat 15. Lalu yang kelima ada perawatan. Seorang ibu masih mempunyai kewajiban untuk mendidik dan merawat anaknya. Di sini ada materi 14 yaitu yang tentang berjudul menanggulangi wabah LGBT. LGBT dalam surat Asy-Syura di mana terjadi penyimpangan laki-laki suka sama laki-laki atau penyuka sesama jenis. Allah berfirman, "Sesungguhnya aku telah menciptakan hamba-hambaku dalam keadaan lurus sesuai garis fitrahnya." Penyimpangan fitrah terjadi karena pengaruh lingkungan, pengaruh keluarga, dan pengaruh diri. Upaya pencegahan ideologi, paham,
dan perilaku penyimpangan agar tidak tersebar di tengah masyarakat. Yang pertama adalah memperbaiki akidah atau paradigma berpikir masyarakat dengan mengenalkan bahwa manusia lahir secara fitrah. Jika tidak ada fitrahnya, LGBT disebabkan karena keturunan. Meluruskan cara pandangannya bahwa Allah SWT tidak menciptakan dan tidak mengkehendaki kaum LGBT. Diperbaiki cara berpikirnya dan diluruskan dengan ilmu agar bisa mengurangi gerak ruang lingkup dari ideologi yang membahayakan atau menyimpang ini. Lalu yang kedua ada di terapi dari sisi sikap. Jangan sampai tasyabuh serupa. Laki-laki menyerupai wanita atau sebaliknya wanita menyerupai laki-laki. Ini salah satu hal yang dilaknat oleh Allah SWT. Merupakan dan serupa dan menyerupai dari tampilan fisiknya, gayanya, mimik bicara, cara berpakaiannya, dan atau sikapnya. Upaya yang dilakukan salah satunya yaitu terapi dengan cara diruqyah. Lalu ada materi ke-15 yaitu pelayanan kesehatan Islami. Nilai atau prinsip yang harus dibangun dalam memberikan pelayanan kesehatan Islami, yang pertama ada nilai ihsan. Ihsan itu kita melakukan pelayanan dengan cara yang paling maksimal dan terbaik. Lalu yang kedua ada nilai rahmah atau nilai kasih sayang. Ketika tenaga medis di sebuah lembaga kesehatan menanamkan nilai rahmah, maka akan memberikan pelayanan yang dia bingkai dengan rasa kasih sayang. Yang ketiga ada nilai an-nusrah atau nilai pertolongan. Dengan memberikan pertolongan kepada orang lain, meringankan beban ataupun memberikan solusi. Lalu yang keempat ada prinsip al-manfa'ah, yaitu nilai manfaat. Kata Nabi SAW, sebaik-baiknya manusia itu adalah manusia yang memberikan manfaat kepada orang lain. Lalu yang kelima, yaitu prinsip memberikan kemudahan. Ketika rumah sakit atau pelayanan kesehatan dengan menganut prinsip memudahkan orang, itu akan memberikan ketenangan kepada jiwa pasien, sehingga akan membangun loyalitas dari pasien. Lalu yang keenam ada prinsip ma'ruf, berbuat baik kepada orang lain sesuai urufnya. Dengan menggunakan bahasa daerah setempat yang halus dan santun. Berbuat baik dengan mempertimbangkan kebiasaan masyarakat setempat. Yang ketujuh ada prinsip asyurur, memberikan kebahagiaan. Melayani pasien dengan membahagiakan mereka dengan menghilangkan hal-hal yang membuat orang lain susah. Lalu yang terakhir ada prinsip ukhuwah atau membangun tali persahabatan. Prinsip ini bertujuan untuk merekatkan tali silaturahmi sehingga jaringan-jaringan kita semakin luas. Kita memasuki materi terakhir yaitu materi ke-16 yang berjudul Islamisasi Masyarakat. Ada beberapa peran tenaga kesehatan di masyarakat, yaitu yang pertama, tidak hanya sekedar membimbing dan memberikan penyuluhan secara normatif di masyarakat, tetapi juga sebagai dai kesehatan untuk berdakwah melalui sikap dan akhlak. Yang kedua, salah satu bagaimana membangun masyarakat melakukan aktivitas dalam dunia kesehatan, yaitu harus
berdasarkan ilmu. Lalu yang ketiga ada harus memiliki prinsip dan niat dalam melakukan penyuluhan dalam masyarakat dengan melakukan dakwah khairu ummah. Cukup sekian dan terima kasih dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.